darurat militer, ketidakstabilan politik, rakyatnya mengungsi ke negara tetangga, konflik antar etnis, kerusuhan kelompok pro-demokrasi yang dibalas kekerasan berujung kepada pelanggaran hak asasi manusia, dan akhirnya terjadi krisis kemanusiaan. Itulah kondisi sosial politik yang terjadi di Myanmar saat ini. Di bidang ekonomi, kondisinya tidak kalah mengerikan. Kemerosotan ekonomi, penurunan PDB, jutaan orang jatuh ke jurang kemiskinan, inflasi, mata uang depresiasi, masyarakat kekurangan makanan dan akses kesehatan. Mengapa kondisi tersebut dapat terjadi? Jawaban singkatnya adalah kudeta militer tahun 2021. Lalu apa itu kudeta militer? Siapa yang melakukannya? Apa latar belakangnya? Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya akan terlebih dahulu menjelaskan sejarah keterlibatan Tatmadaw dalam perpolitikan Myanmar. Sejarah keterlibatan Tatmadaw dalam politik Myanmar tidak dapat dilepaskan dari masa pergerakan kemerdekaan. Pada masa itu, Tatmadaw atau militer telah memegang posisi politik. Hal ini dilakukan melalui tradisi pembentukan TAT atau angkatan bersenjata atau laskar. Selama perjuangan melawan kolonial, para nasionalis menyadari bahwa perlunya perjuangan bersenjata bersamaan dengan perjuangan politik. Oleh karena itu, pembentukan keterlibatan Tatmadaw dalam politik Myanmar sampai saat ini adalah karena Tatmadaw lahir dari kebutuhan historis bangsa untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Sejak awal berdirinya Tatmadaw, Tatmadaw merupakan sebuah kekuatan politik. Pada awal kemerdekaan Myanmar, Tatmadaw masih bersifat profesional dan berfokus pada integrasi nasional. Tatmadaw mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk sebagai pemersatu bangsa. Namun pada tahun 1962, militer yang dipimpin oleh Ne Win mengkudeta pemerintahan UNO. Latar kudeta tersebut karena ketidakstabilan politik dan kerusuhan yang diakibatkan dari dideklarasikannya agama Buddha sebagai agama negara oleh UNO. Setelah itu terbentuklah Burnalis Socialist Party yang berujung demonstrasi besar-besaran pada tahun 1988. Jenderal Ne Win mengundurkan diri, lalu Jenderal Sawan Maung mendirikan State Law and Order Restoration Council. Untuk meredakan demonstrasi, rejim ini mulai melakukan pembantaian dan penangkapan para demonstran. Meskipun demikian, rejim militer ini tetap mengizinkan Nasionalik for Demokrasi di bawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi untuk berpartisipasi dalam pemilu 1990. NLD memenangkan pemilu, namun hasil pemilunya ditolak. Lalu Aung San Suu Kyi dijadikan tahanan rumah. Setelah itu, terbentuklah State Peace and Development Council atau SPDC. Lalu rejim ini menambahkan pasukan Tatmadaw menjadi lebih dari 400.000 orang. Pada tahun 2003, ekspedisi mengumumkan peta jalannya menuju pemerintahan sipil dan reformasi politik. Hal ini dilakukan dengan cara memulai dialog dengan Aung San Suu Kyi, lalu melakukan legalisasi partai politik dan pembebasan tahanan politik. Hal ini menyebabkan konsekuensi laten di kemudian hari yang berujung pada kemenangan kelak NLD di pemilu. Lalu siapa Aung San Suu Kyi dan apa itu NLD? Aung San Suu Kyi merupakan anak dari Aung San yang merupakan seorang pemimpin pejuang kemerdekaan Myanmar. Setelah ayahnya dibunuh, Aung San Suu Kyi menjalani kehidupannya di Inggris. Dia menikah dengan orang Inggris yang bernama Michael Aris dan memiliki keluarga yang harmonis dengan 2 anak. Setelah menjalani kehidupan yang nyaman dan damai di Inggris, Suu Kyi harus kembali ke Myanmar untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit. Saat menjenguk ibunya, Aung San Suu Kyi menyaksikan negaranya sedang berada dalam kekacauan di mana banyak mahasiswa yang berunjuk rasa mendapatkan kekerasan dari Tatmadaw. Setelah itu, Suu Kyi mulai bergerak dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Suu Kyi mendirikan partai yang bernama National League for Democracy atau NLD, lalu berpartisipasi dalam pemilu 1990. NLD memenangkan pemilu, lalu seharusnya mendapatkan mandat untuk membentuk pemerintahan. Namun pemerintah menolak hasil pemilu, lalu Aung San Suu Kyi dijadikan tahanan rumah. NLD merupakan sebuah partai oposisi yang meraih banyak dukungan dari masyarakat karena dianggap sebagai simbol perjuangan untuk demokrasi dan kebebasan di bawah rejim militer Myanmar. Pada pemilu 2015, NLD memenangkan pemilu dengan suara terbanyak, namun Aung San Suu Kyi tetap dilarang menjadi presiden. Setelah itu, pada pemilu 2020, NLD kembali menjadi pemenang pemilu, mendapatkan mayoritas suara di parlemen. Hal tersebut membuat NLD menjadi pemegang kendali pemerintahan sipil. Namun, sesuai apa yang sering terjadi di Myanmar, kudeta pemerintahan sipil kembali terjadi di tahun 2021. Melihat kondisi yang demikian,
menarik untuk kita pahami bagaimana latar belakang terjadinya kudeta militer di Myanmar pada tahun 2021. Jika kita tarik garis ke belakang, benih-benih kudeta militer sebenarnya sudah muncul ketika Partai Nasional League for Democracy atau NLD memenangkan pemilu pada tahun 2020 dengan perolehan suara yang sangat fantastis, yang dimana NLD memenangkan 396 dari 476 kursi di parlemen. Dominasi NLD di parlemen memungkinkan mereka untuk melakukan perubahan yang signifikan pada konstitusi yang dimana dikhawatirkan akan melemahkan peran militer dalam politik dan pemerintahan. Sementara, menurut pihak militer sendiri, alasan mereka melakukan kudeta sebagai respon terhadap kecurangan pemilu di tahun 2020 yang membuat NLD memenangkan pemilu secara drastis. Kelompok militer yang dari awal memang telah mendukung kelompok oposisi menuntut untuk segera melakukan pemungutan suara ulang, serta mengklaim kemenangan NLD sebagai sebuah manipulasi. Menurut kami, kemenangan yang diperoleh NLD pada tahun 2020 bukan tanpa alasan, mengingat pada pemilu sebelumnya, di tahun 2015, NLD sudah memperoleh kemenangan terlebih dahulu, walaupun kemenangan tersebut tidak bisa mengantarkan Aung San Suu Kyi pada kursi presiden karena terhalang oleh konstitusi yang telah dibuat oleh pihak militer. Hee Tin Kyaw yang menjabat sebagai presiden pada saat itu membuat posisi state consular kepada Aung San Suu Kyi yang menempatkannya sebagai kepala pemerintahan. Kemenangan yang diperoleh oleh NLD pada tahun 2015 secara tidak langsung menjadikan batu loncatan mereka untuk memenangkan pemilu di tahun 2020. Dengan diberlakukannya kudeta militer yang berkepanjangan, membuat kondisi negara Myanmar menjadi sangat tidak stabil, yang pada akhirnya berdampak pada sektor-sektor penunjang lain. Terdapat 3 sektor utama yang terkena dampak buruk dari diberlakukannya kudeta militer, yaitu ekonomi, politik, dan juga militer itu sendiri. Pada sektor ekonomi, merupakan sektor yang terkena dampak terbesar. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya negara-negara baik di Eropa maupun Amerika Serikat yang memberikan sanksi embargo kepada Myanmar. Seperti contohnya Amerika Serikat. Mereka membekukan aset dari 2 perusahaan besar Myanmar, yaitu Myanmar Economic Corporation atau MAC dan Myanmar Economic Holdings. Kedua perusahaan ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian di Myanmar, karena banyak mengendalikan perekonomian dan memiliki banyak usaha lintas sektor. Pembukuan ini dilakukan agar memberikan tekanan kepada Myanmar dengan menutup akses pembiayaan penunjang dari kudeta militer. Tidak hanya itu, tercatat pada tahun 2003, Amerika melakukan pelarangan impor produk dari dan ekspor jasa keuangan ke Myanmar. Selain adanya serangan dari pihak eksternal, kondisi internal perekonomian Myanmar juga semakin memburuk. Salah satunya berasal dari sektor manufaktur. Dengan adanya kudeta militer, menyebabkan aktivitas ekonomi terhenti, termasuk pabrik-pabrik menjadi tidak beroperasi. Ditambah, semenjak dilakukannya darurat nasional sejak 1 Februari 2021, membuat transportasi pengiriman barang jasa menjadi terhambat. Tercatat sekitar 70% perusahaan mengalami penurunan produksi karena operasional pabrik yang terhambat. Hal ini menyebabkan perusahaan melakukan PHK besar-besaran. Selanjutnya ialah faktor politik. Bisa dikatakan aspek ini merupakan yang paling penting dan berperan besar, namun juga terkena dampak yang paling buruk. Seperti yang kita ketahui, militer Myanmar sering kali melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang terpilih secara sah, dengan berbagai macam alasan. Seperti contohnya kudeta militer yang dilakukan pada Februari 2021. Alasan pihak militer melakukan kudeta sendiri ialah sebagai respon dari kecurangan di pemilihan umum pada tahun 2020, yang dimana dimenangkan oleh partai milik Aung San Suu Kyi. Pada saat itu, Jenderal Min Aung Hlaing menjanjikan bahwa akan ada pemilu baru yang lebih demokratis. Padahal bisa kita pahami dengan diambil alihnya pemerintahan sipil yang terpilih secara sah, sudah sangat jelas bertolak belakang dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang berlandaskan konstitusional sah, supremasi hukum, dan pemerintahan yang ideal. Tindakan militer yang sewenang-wenang dalam memimpin juga memperburuk perkembangan demokrasi di Myanmar. Selain kedua sektor tersebut, sektor militer juga terkena dampak yang sangat signifikan. Umumnya dampak tersebut diberikan berupa sanksi. Sanksi ini diberikan tidak hanya kepada institusi tetapi juga kepada individu-individu dari kelompok militer tersebut. Seperti contohnya, Uni Eropa memberikan sanksi terhadap 10 orang yang berasal dari militer Myanmar yang diyakini terlibat dan bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi di Myanmar. Yang dimana sanksi yang diberikan ini berupa pembekuan aset serta larangan melakukan kunjungan ke Eropa. Selain itu, Uni Eropa juga memberikan sanksi terkait dengan larangan penjualan senjata kepada Myanmar yang berlaku selama 1 tahun hingga 30 April 2020.
Kudeta militer merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan bagi negara Myanmar, karena kedudukan militer di sana sangatlah dominan. Mereka menguasai berbagai macam aspek, khususnya aspek politik dan pemerintahan. Ditambah, kedudukan elit sipil yang cenderung lemah semakin menguatkan posisi militer dalam puncak kekuasaan. Semisal, jika sewaktu-waktu terdapat elit sipil yang ingin menduduki kursi kekuasaan, pihak militer sesegera mungkin akan menekannya, bahkan dalam beberapa kesempatan langsung melengsarkannya melalui kudeta militer. Jika dilihat dari aspek sejarah, memang militer Myanmar memiliki kedudukan yang sangat kuat di pemerintahan sejak zaman masa pendirian awal negara Myanmar. Hanya sedikit kesempatan yang diberikan oleh elit sipil untuk berkuasa. Namun, cukup disayangkan militer kerap kali menggunakan cara kekerasan dalam merespon berbagai macam hal, yang pada akhirnya memancing terdorongnya tindak perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat. Di sisi lain, militer juga menanggapi tindakan masyarakat tersebut menggunakan cara kekerasan, sehingga banyak menimbulkan korban jiwa. Dampak dari hal ini membuat kondisi negara menjadi tidak stabil dan berpengaruh pada sektor-sektor lain seperti ekonomi, politik, bahkan militer itu sendiri.